Halo, selamat pagi. Channel DCU, kita mau bahas tentang alat-alat industri kimia yang saya mohon maaf sekali, mohon maaf apabila videonya agak lambat ya, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu di materi ini. Nah, materi yang terakhir sudah saya sampaikan adalah alat pemereduksian ukuran, dia pemecah maupun di penggiling. Jadi kalau di YouTube itu crusher, mills, and grinder. Nah, materi yang belum akan saya selesaikan di sini, tapi belum tuntas semua. Tapi maksud saya mencuri start dulu untuk videonya. Karena saya rasa video ini agak cukup banyak. Kenapa? Di buku A Guide to Chemical Engineering Design dan Economic, itu bisa aja sih kamu pakai buku Treble. Ya, Treble kayak apa sih, Bu? Treble tuh begini tulisannya. Treble. Kamu bisa pakai buku Jean Koplis. Ini udah umum ya namanya ya PDF-nya, cuman saya nggak share di sini, tidak saya tampilkan di PDF ini ya, mohon maaf. Nanti di video selanjutnya akan saya tampilkan lah ya. Jadi nanti di materi yang belum selesai ini, jadi ada alat transportasi, ada pengayakan dan prinsip pemisahan ini, dia masuk ke dalam tangki proses ceritanya. Ya di tangki proses ini kalau di bukunya si siapa sih namanya Uris ini, itu di halaman 182 sama 244 itu di halaman ini, berarti kurang lebih ada berapa tuh, hampir 60 halaman ya. Sedangkan kalau di PDF-nya kalau kita klik di sini dia ada di 196 dan 258 tuh tangki proses, jadi agak banyak. Jadi saya dari kemarin itu sebenarnya mencicil ya. Oke, kita langsung aja ya ke tangki proses ya, akan banyak durasinya dan semoga saya bisa menjelaskan dengan bagus ya, jadi kamu tidak terlalu kebingungan ya. 196. Oke. Ini ada tangki proses ya. Tangki proses coba saya besarkan dulu ya, biar dia bisa full 200 misalnya. Oke, 200 bisa masuk. Atau 190 lah. Oke. Tangki proses itu kalau setelah saya kasih nomor, hampir 26 item yang akan dibahas ya. Saya lihat di bawah. Tapi saya baru sampai scrubber kalau nggak salah ya, scrubber. Saya tidak bisa mengartikan ini ke Indonesia, mohon maaf, karena memang apa ya, ketika diartikan ke Indonesia jadi bingung, dan mungkin karena belum umum ya, belum umum jadinya saya merasa aduh gimana ya, biasanya akan saya berikan tanda petik. Nah di sini proses vessel atau tangki proses ya, itu ada absorber, nanti ada beberapa kali kata yang saya berikan di kanan atau di bagian kiri untuk memberikan penjelasan singkat. Ada akumulator absorption, yang ini B, bebek, ini D, domba. Lalu ada autoclave, column, cookers, dehumidifier, distillation tower, drums. Drums ini kalau ibarat kata tangki ya, tapi lain ya. Fluid bed itu kayak unggun terprudisasi ya. Unggun tuh gimana ya kalau saya bilang? Yang seperti kemarin kita bilang ada desikator itu kan ada bagian plat di sininya ya, ini terus di bagian bawah sini tuh ada silika gelnya. Kalau Friedrich bed itu kebalik, jadi ini platnya, anggap ya si ininya packing, atau kalau bahasa di teknik kimianya packing ya, atau kolomnya segala macam, atau kalau bahasa singkat saya silika gelnya lah ada di atas, jadi unggunnya di sini, di atas sini ya. Terus ada fraksinator, ada fume collector, humidifier internal. Terus di sini ada dehumidifier. Ini humidifier ini kayak lawanan ya, kayak absorber sama absorber ini AB, AD itu juga lawanan. Internal, ion exchanger, kettle, leaching equipment, packet tower, plate column, pressure vessel, scrubber, stills, stripping tower, tray, vaporizer, dan washer. Ini, tapi setelah saya kilas-kilas di buku ini, meskipun dia menyebutkan sebanyak ini, ada beberapa item yang tidak dijelaskan ya, tidak masalah ya, nanti kamu bisa tambah-tambah ya. Kalau saya tambahin sendiri kayaknya nggak kelar-kelar kuliahnya nanti ya, jadi saya pakai satu buku aja dulu. Oke, di sini udah beberapa ada yang saya sudah translatekan ke dalam ini ya, seperti list yang ilustrasi di atas tadi. Ini adalah kategori proses peralatan yang sangat populer. Atribut utama yang mengikat sejumlah item ke tipe generik tunggal adalah karakteristik silinder. Jadi bentuknya tangki itu silinder. Tangki yang berujung dengan disk yang mana mereka dibentuk
ya. Jadi ada kayak bagian ujungnya tuh tertutup kayak bentuk silinder lah ya, bukan flat ya, rata-rata dia agak nyekung ya. Nah, karena ragamnya reaksi, penyimpanan dan operasi pemisahan dilakukan pada tipe tangki yang sama. Diskusi dalam bagian ini terbatas pada operasi perpindahan massa seperti item yang disebutkan di atas. Berarti ini kita berurusan dengan massa saja ceritanya. Di sini ada day the list illustrate. Ini maksudnya ya, day-nya maksud. Lalu selanjutnya detail, kok bahasa Inggris, sorry. Pertimbangan desain detail adalah legend. Legend itu adalah kayak dalam bahasa Indonesianya ya, saya belum dapat yang dalam bahasa teknik kimianya kayak kalau kita bilang desain detail tuh gini, ada bagian tutup, ada bagian di bagian tangan, mungkin ada tangga untuk naik ke atas ya, terus mungkin di dalam bagian tangki itu ada bagian penyanggahnya, ada baffle-nya, ada pengaduknya ya, mungkin juga untuk ada aliran untuk masuk ngumpan, aliran untuk keluar dari suatu produk dan kawan-kawan ya. Itu kalau kita bilang detailnya. Dan sekilas saya bisa cerita gini, ada satu tangki yang saya temuin waktu itu di perusahaan Chevron. Dia tangki untuk pemisahan minyak dan air. Nggak taunya tangki itu diberikan kayak semacam tali untuk menyimbangkan kanan dan kirinya. Jadi kayak kamu nganggap ini si tangki, terus di sini ada tali pengait ya. Terus tali pengait ternyata itu untuk mengurangi guncangan ceritanya. Untuk bukan mengurangi, menstabilkan tangki dari guncangan. Jadi kan begitu fluida masuk berupa air, dan fluida itu kan campuran ya, berupa air, minyak, dan gas ceritanya. Begitu masuk, karena ada banyaknya gas, itu membuat tangki ini bisa sedikit bernyanyi, kalau benar bunyi dia ya. Terus tangki ini bisa gerak ke kanan kiri, sedikit tapi ya, tapi kerasa karena kita ada di sekitar itu. Dan ternyata tali yang menyeimbangkan atau untuk menahan guncangan tersebut itu termasuk detail design. Tali ini penyangga. Jadi kalau kamu ngelihat jembatan, itu kan biasanya ada tali seperti ini ya. Saya anggapkan kayak, bentar ya. Kita anggap jembatan Suramadu ya. Jembatan Suramadu yang kelihatan mana ya? Ini dia. Bisa lihat ini kan tipis nih ya. Tipis nih tali-tali ini ya, kita bilang ini penyangganya. Ternyata ini termasuk dalam komponen detail design. Ya, seperti ini. Saya pikir yang selama ini kita tidak pernah melihat tangki itu ada penyangganya. Jadi tangki yang saya dapat foto di Chevron itu ada penyangganya dan termasuk dalam detail. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi pertimbangan desain detail itu ada legion, sebagian besar kurikulum teknik kimia dan itu termasuk dalam kurikulum teknik kimia maksudnya ya, desain detail itu. Dan itu tidak mungkin terjelaskan di sini. Ini dilakukan dengan merujuk referensi yang terkutip pada bab ini. Di sisi lain, pedoman singkat ada juga untuk desain awal, preliminary biasanya. Ini yang ditekankan di sini tuh ya ceritanya. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah pedoman singkat untuk desain awal. Jadi kalau ada optimasi atau scale up, peningkatan kapasitas, misalnya pabrik itu 25.000 ton per tahun, tiba-tiba kita mau up 35.000 ya. Jadi lain lagi, ada proses optimasi. Jadi kalau yang di buku ini hanya untuk desain awal. Dan ini ditetapkan di sini. Biaya modal tangki proses dapat diestimasi secara tepat dan dengan akurasi yang masuk akal untuk dimensi. Dimensi itu kayak panjang, tinggi, dan kawan-kawan. Nah, jadi biaya modal tangki proses dapat diestimasi dengan cepat dan dengan akurasi yang masuk akal untuk dimensi, detailnya internal yang bagian dalam tangki, material konstruksinya, dan suhu tekanan maksimum yang telah diperkirakan. Oke, jadi kenapa sampai ada bahasa operasi di sini suhu? Karena material itu harus diketahui dia tahan suhu berapa. Jadi kalau prosesnya berlangsung 120, tidak mungkin kita set 120. Pasti kita ada kelebihannya. Misalnya kelebihannya 10%. Kalau 10% 120 ada 12, maka kita harus setting 132 derajat Celcius. Maka harus mencari material yang tahan 132 derajat Celcius minimal. Pasti akan punya range nanti materialnya. Dan juga material itu diukur tekanan maksimum yang terjadi di dalam, karena
ketika kita memberikan suhu, maka sebenarnya kan suhu itu temannya adalah tekanan. Nanti tekanan mainnya dengan volume. Lihat kondisinya, dia cair kah, gas kah, atau padat. Kalau dia tekanan pasti dia bisa ke gas. Seperti yang saya ceritakan tadi di perusahaan yang saya kerja praktek, fluida yang masuk itu cair, gas, dan memisahkan. Nah, gas ini mungkin komponennya tidak terlalu banyak, yang jadi masalah adalah tekanannya. Oke, paham ya? Jadi gas yang masuk ke dalam, atau gas yang masuk ada di dalam aliran minyak dan air, campuran minyak dan air ini mengakibatkan guncangan. Makanya mereka harus membuat estimasi, dan itu sudah ada preliminary-nya atau rancangan awalnya. Oke. Nah, di sini ada pertimbangan ya untuk lembar kerja untuk alirannya. Treble dalam resume 52 memisahkan studi transfer massa menjadi 6 kemungkinan ya. Ini yang semester 4 udah sedikit belajar lah transfer massa panas ya, ceritanya di Momentum bukunya Bird. Tapi kalau yang semester 2 baru mengenal kalimat transfer massa ya. Jadi Treble dan resume dengan citasi 52 itu memisahkan studi transfer massa menjadi 6 kemungkinan kombinasi. Karena kita fasanya kan pada cair gas ya. Ketika kita ngomong pada cair gas, kemungkinannya itu dia jelaskan. Gas-gas 1, liquid gas 2, solid liquid. Gas-gas 1, gas liquid 1, 2, gas solid. Jadi gas ke gas liquid, gas solid. Terus liquid solid. Jangan jawab liquid gas ya, tadi kan udah gas liquid ya. Selanjutnya solid. Ya, itu kemungkinan dari 3 fase yang kita punya, dia punya 6 kombinasi reaksi nantinya. Yang pertama, ditemukan aplikasi komersial terbatas. Di sini. Terus fenomena gas liquid. Jadi nanti ya, liquid akan saya artikan cairan ya. Kenapa? Karena kita punya ada istilah aqueous. Jadi ada namanya liquid, itu bisa aqueous. Cairan saya bilang ya. Kalau aqueous, saya nggak bisa artikan aqueous. Mungkin bukan sih aqueous. Nanti cek lagi ya. Saya tetap bacanya aqueous. Oh, ini aqueousnya. Ya, jadi ini harus diwaspadai ya. Ini saya tetap hubungkan kecil ya. Kenapa? Karena ini istilah yang sudah ada di dalam reaksi kimia ya. Jadi kalau di reaksi kimia itu, setahu saya aqueous tuh kayak larutan gitu ya, melarut. Kalau liquid itu dia zat sendirian, setahu saya. Tapi nanti cek lagi. Nah ini ya, jadi jangan sampai mengartikan. Walaupun secara ininya, secara mata ya tidak terlalu berubah, tidak berbeda. Tapi saya tidak mau ke arah sana. Oke, saya balik lagi ke sini. Yang pertama ditemukan aplikasi komersial terbatas. Terus fenomena gas liquid di sisi lain yang meliputi distilasi. Gas liquid itu distilasi. Bisa meliputi distilasi, absorpsi gas, desorpsi, stripping ya, desorpsi dia stripping di sini. Humidifikasi dan dehumidifikasi. Terus itu dari yang kita sebutkan tadi ada distilasi, absorpsi gas, desorpsi, humidifikasi dan dehumidifikasi, itu tidak diragukan lagi yang paling menonjol, paling umum di perancangan teknik kimia. Interaksi gas solid, kecuali untuk pengering bed yang statis itu diam ya maksudnya, dan absorber secara umum membutuhkan pengadukan ya. Nah ini kan ada materi yang dipengadukan ya, kamu bisa nonton ke sana ya, tapi saya tidak mengharuskan kamu melakukan resume ke sana kalau untuk sekedar untuk kamu tambah-tambah info ya. Oke, saya balik lagi. Fenomena gas liquid di sisi lain yang meliputi distilasi, absorpsi gas, desorpsi atau stripping, humidifikasi dan dehumidifikasi tidak diragukan lagi yang paling menonjol di perancangan teknik kimia. Interaksi gas solid, kecuali untuk pengering bed yang diam dan absorber, secara umum membutuhkan pengadukan. Peralatan untuk mempromosikan ini telah didiskusikan di bawah kategori perlengkapan kontak gas solid. Pengoperasian cair-cair
Ya, ini lain lagi ya kalimatnya. Ini kan gas liquid, sekarang liquid, ini gas solid ya. Pengoperasian cair-cair, contohnya ekstraksi dan liquid. Contohnya ekstraksi. Terus liquid solid itu kristalisasi. Kristalisasi contohnya apa, Bu? Itu loh pabrik gula, ketika dia cairan terus dia mengkristal, itu kan liquid solid sebenarnya ya. Yang kontennya lebih banyak padatannya. Pengoperasian cair-cair dan liquid solid, itu liquid solidnya contohnya adalah leaching, absorpsi sering dilakukan pada tangki proses konvensional dan didiskusikan pada bab ini. Kontak padat-padat seperti gas-gas secara komersial agak terbatas. Pengurangan daftar asli dari 6 permutasian yang tadi, yang 6 fase tadi ya, yang gas-gas, gas liquid, gas solid itu dimutasikan menjadi 4 yang secara umum ditemui dalam pemrosesan kimia. 3 dari ini adalah gas cair, cair-cair, cair padat. Biasanya dicapai pada tangki proses konvensional yang udah umum, yang maksudnya yang udah lama, lawas lah kita bilang. Nah, yang absorpsi adalah penyerapan dari luar, AB, dari luar. Jadi dari luar masuk ke dalam absorpsi. AD itu proses melekatnya molekul atau ion pada permukaan padat. Ya, pada benda padat. Jadi itu. Terus statis itu diam, leaching itu perlindian. Bingung ya perlindian itu gimana ya? Dicuci ya, padatan dicuci, leaching ya, bleaching segala macam kadang. Kalau bleaching biasanya kamu temuin bleaching ya, bukan leaching ya. Bleaching itu pemurnian produk, misalnya warna gula ya. Gula itu kan sebenarnya warnanya coklat agak, karena dibakar ya, itu ceritanya. Gula itu dibakar, maksudnya tebu dibakar sebelum diproses lanjut. Dan nanti kan warnanya agak coklat. Mungkin kalau yang ngerti gula Gunung Madu plantation itu dia agak coklat kayak Gunung Madu itu dia warnanya agak kemasan dikit, jadi kayak agak bersinar. Sedangkan gula putih Mataram itu dia agak coklat karena gula Mataram itu dibakar, Gunung Madu tidak. Jadi mungkin udah lagi umum ya, karena katanya lagi krisis gula ya, gula GMP, gula pasir lah saya bilang. Ini gulaku ya, gulaku yang ini tuh setahu saya sudah ada tambahan proses sehingga warnanya bisa seputih ini. Nah, ini gula yang Gunung Madu saya bilang ya. Terus nanti agak ada yang rada coklat. Bentar ya. Kenapa bisa bedain, Bu? Ya, mantan penjualan ya. Jadi saya bisa ngebedain. Ada yang rada coklat. Ini kan agak kuning. Ah, ini nih. Ini Gunung Madu ya. Warna yang ini Gunung Madu. Yang ini nih, gula putih, gula Mataram yang ini. Ya, ini GMP. Ini ada di Lampung soalnya ya. Jadi, tapi saya belum pernah ke sana ya. Gula GPM. Jadi GPM sama GMP, GPM dan GMP. Singkatannya, satu gula putih. Ini ya, ini yang gula putih Mataramnya ya. Nah, ini yang sekarang Gunung Madu, model seperti ini. Tapi kalau gula putih Mataram dia nggak punya kemasan seperti ini, setahu saya ya. Sampai detik ini belum pernah lihat. Kenapa bisa terjadi perbedaan itu, Bu? Ceritanya begini. Kalau yang ini punya BUMN, setahu saya yang ini punya swasta. Ya. Terus gulaku itu punya swasta, tapi yang sudah go internasional ya. Makanya yang bentuk apa sih? Gulaku ya. Kamu lihat modelnya seperti ini, terus modelnya seperti ini nih untuk ditujukan ke bagian komersil. Terus gula ini tuh ada yang bentuk saset kecil. Seperti ini ya, dia tuh ada saset kecilnya, kayak kamu mau coffee break dalam bentuk saset kecil. Ya kayak gula-gula buat di apa sih namanya di hotel. Nah, ini dia. Seperti ini. Karena mereka beda kelas. Jadi yang ini memang dia perusahaan swasta, setahu saya ya, mungkin ada perubahan saham dan kawan-kawan mungkin saat ini. Sehingga mereka memiliki kayak punya pasar gitu loh, punya pasar. Jadi kalau Gunung Madu itu pasarnya di mana, ini gula pasar di mana nih. Dan saya juga baru tahu sekarang Growth Brand pun mengeluarkan gula. Ya. Karena krisis ya mungkin. Dan sampai sekarang tuh gula yang terkenal untuk kayak di Indonesia lah ya, Gunung Madu ya. Ini segala macam. Jadi kalau dulu mah saya pakai karung ya mengerjakan ini ya.
GMP, GPM, dan GMP gula. Jadi dulu itu ketika dalam bentuk karung seperti ini bisa kelihatan. Jadi kalau orang jualan ya, dia drop di warungnya kan, kalau di pasar itu dia mengemasnya dalam bentuk plastik seperti ini. Bisa ngebedain ya. Jadi kalau di pasar jarang sekali penjual itu mencampur ya, melakukan kecurangan. Kenapa? Biasanya di pasar itu, pasar tradisional, mereka tuh kayak punya apa ya, kayak mereka tuh mematahi satu sama lain penjualan agar penjualan di pasar itu tetap seperti ya benar apa adanya gitu loh. Kalau ini gula madu gunung ini ya sekarang. Nah, kembali lagi yang ke tangki proses ya, karena gula itu kan prosesnya kristalisasi ya. Jadi di sini liquid solid. Jadi seakan-akan liquid itu banyak, seakan-akan, padahal sebenarnya dalam ketika dia ke dalam melting itu sebenarnya solid yang banyak. Kenapa? Ketika dia dalam keadaan dari panas menjadi dingin mendadak, itu dia membentuk kristal. Mungkin yang sudah belajar proses industri bisa membaca kembali ya tambahan seperti ini. Dan ternyata ada maksud ya ketika orang menuliskan gas-gas. Kalau gas-gas nggak ngecek ya. Kalau gas liquid, nanti kita mau lihat tata cara kode etiknya gimana. Gasnya lebih banyak atau liquidnya lebih banyak. Kalau melihat seperti ini liquid solid, ya kamu bisa melihat itu. Jadi kalau terjadi perbedaan kayak gas yang ini lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, seperti liquid solid, apakah liquid yang lebih banyak ataukah solid yang lebih banyak? Oke, lanjut lagi ke sini. Meskipun tangki proses secara utama ditunjukkan untuk 3 tipe kontak yang baru saja dikenalkan, apa aja ini yang tadi yang dikenalkan? Gas cair, cair-cair, dan cair padat. Nah, mereka pun berinteraksi dengan sejumlah aliran proses. Ketika adanya resiko kebimbangan kayak keraguan, ceritanya ya, karena nanti tentunya mereka akan menemui hal itu meskipun mereka tipe 3 kontak yang umum tadi. Dan saya itu adalah perancang ya, telah mengatur tipe aliran proses menjadi 13 kategori ya. Dari 3 tipe fasa jadi 13 kategori yang ditunjukkan di tabel 4:17. Ketika fasa berbeda seperti cairan atau padatan dimasukkan ke dalam gas, cairan tidak dapat bercampur dan gas atau padatan dimasukkan ke dalam cairan. Pemisahan mekanis sederhana atau penyaringan mungkin saja itu sering dilakukan ya. Teknik ini didiskusikan pada mixer atau dan pemisahan ya, karena kontennya kan padat liquid dimasukin oleh padatan. Ya berarti ngaduk ya. Ya bisa logis ya, maksudnya kayak kamu buat air panas terus tambahin gula, itu kan air liquid atau cairan, gula adalah padat. Terus cairan dimasukin oleh gas, maka untuk mempenetrasi gas ke dalam aliran itu ya butuh pengaduk. Di sini dijelaskan this adalah liquids atau solid entrain ini ya, maksudnya bukan entrain yang dimasukkan. Nggak tahu kenapa entrain itu tidak ada artinya, saya juga heran nemuinnya ya. Jadi liquid atau solid yang entrain di gas, dan immiscible liquid dan gases or solid entrain in liquid. Jadi kayak liquid pemasukan liquid atau padatan di dalam gas, dan larutan yang tidak mudah larut. Dan di sini juga pemasukan gas atau padatan di dalam cairan. Kalau mixer adalah pencampuran. Oke, di sini ini tabelnya 4:17 ya. Jadi ada fasa. Tadi kan dia bilang 3 kontak, 3 fasa yang dia bilang. Naik ke atas dulu ya. 3 fasa yang tadi gas cair, cair-cair, dan cairan padat ya. Ntar saya copy dulu ini ya. 3. Saya copy dulu karena tadi dia mengatakan di sini ya. Dia bilang dari ketika fasa berbeda seperti ini mana nih? Sorry di sini ya. Dia bilang kan 3, terus dia mengatur ke dalam 3 kategori, 13 kategori. Jadi yang ini saya tambahkan redaksinya di sini. Oke, ini untuk merujuk ke sananya ya, kalimat yang di atas. Nah, di sini ada namanya fasa terdispersi ya, fasa yang terpisah. Terus ada fasa yang untuk lanjut gitu loh. Ya, ceritanya. Terus ada tipe pendispersi dan teknik pemisahan dan referensi perlengkapan yang umum digunakan maksudnya. Jadi kalau fasa yang terpisah nanti adalah liquid, sedangkan fasa yang untuk continuousnya adalah gas, maka tipe pendispersiannya adalah fisik. Dan teknik pemisahnya secara mekanik, yaitu menggunakan separator. Separator itu pemisah.
Bingung juga ya, separator tuh bukannya pemisah jalan ya, bukan ya. Nah, lanjut di sini. Mungkin kalau kamu ini bingung-bingung, silakan ya. Nah, kalau sini mixer, ini adalah solid dan liquid. Nah, jadi nganggapnya gampang. Sebenarnya begini ya, kalau kamu kan bingung nih, mana yang lebih banyak, mana lebih sedikit. Ketika mixer, sebenarnya kan tadi konsepnya dipengadukan, pasti liquidnya lebih banyak dibandingkan padatannya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung, liquid di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang solidnya. Nah, kamu bisa melihat di sini. Kan kalau misalnya kamu berpikir gas solid contacting tuh yang gimana ya? Nah, ketika menuliskan seperti ini, kita mau tahu kode etiknya gimana. Dia nulisnya dia bisa aja nulisnya solid liquid atau liquid solid, karena penulisan ini ternyata ada kaidahnya. Ketika kita kan nggak tahu nih ceritanya, ini mau ke arah ke mixer dulu ya, saya ke arah mixer dulu. Jadi ini yang harus kita kenali dulu ya, kenali ini tuh mau ke arah mana sih ceritanya dia mau ngomong ini, karena kalimat ini bisa mengartikan dua hal. Sebenarnya kalimat yang ditulis itu solid liquid atau liquid solid. Jadi kita harus tahu yang mana lebih banyaknya. Sekarang coba kita lihat lagi, di sini belum ada ya. Nanti kita lihat ke bawahnya modelnya seperti apa. Karena ini mengartikan dua hal yang berbeda. Coba kita lihat liquid solid di sini. Nah, kita kan berbingung di sini kan ya. Ini kan solid liquid. Ini mixer, proses vessel, ya tangki proses. Sedangkan ketika kita mengatakan liquid solid, di sini dia drying dan kawan-kawan. Yang mana lebih banyak? Ya, kita justru jadi gini loh maksudnya. Ketika kita menuliskan solid liquid, maka kita harus punya patokan bahwa solidnya lebih banyak. Ketika kita mengatakan mixer, kita menuliskan seharusnya kita menuliskan adalah liquid dengan model seperti ini, solid liquid. Solid liquid itu maksudnya solid adalah yang terdispersi, liquidnya adalah proses continue. Kita harus punya ajakan seperti itu. Dan di buku ini belum saya lihat ajak dia seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ke atas dulu. Di sini dia bilang liquid solid adalah kristalisasi. Bawahnya ada nggak liquid solid kristalisasi di sini? Nggak ada ya di sini. Adanya cuma mixer ya. Oke, kita cek di sini mixer. Mana mixer? Tadi ada. Leaching, kristalisasi, liquid, ekstraksi, solid. Ini nggak ada. Oke, liquid solid. Berarti tulisannya liquid solid. Karena tiga tadi dipecah. Ya, 3 tadi dipecah, berarti jumlah yang pertama itu adalah yang lebih banyak. Berarti yang benar itu yang ini, yang punyanya si liquid ini, yang saya kasih warna merah ya. Jadi yang di depan itu adalah yang lebih banyak, yang di belakangnya lebih sedikit. Setelah melihat posisi di sini, melihat posisi kan dia bilang 3 gas cair, cair dan cair padat. Nah, cair padat itu masuknya tadi ke daerah si mixer, dia bilang di sini. Nih, ceritanya nih, mixer. Nah, secara nggak langsung, penulisan kata fasa yang pertama itu adalah jumlah yang lebih banyak, fasa pendispersi, fasa kontinunya. Yang di bagian belakang adalah fasa untuk yang terdispersi, yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, gitu ya. Jadi, modelnya fasa kontinu dulu, baru fasa terdispersi. Oke, jadi dari sebuah tabel ini aja ya, kamu bisa menceritakan banyak hal. Ya, kamu bisa mengecek lagi ya, misalkan ada saya salah, silahkan di komen ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus di sini dia bilang untuk cairan atau gas yang terdispersi dalam padatan, pemisahan dikategorikan pemisahan konvensional, yaitu pengeringan. Pengeringan tadi ada di sini, drying. Nih, liquid berarti bacanya itu gini ya, untuk cairan yang terdispersi dalam padatan. Jadi kalau kita nulisnya solid liquid kan ya, kan tadi udah bilang ya, lebih banyak yang di depan dibandingkan belakang. Liquid, jadi bacanya itu
adalah cairan yang terdispersi dalam padatan. Gitu ya. Kalau bacanya dibalik dari belakang ke depan. Ya. Oke. Ini dia bilang sini adalah drying. Contohnya. Oke. Untuk cairan atau gas yang terdispersi dalam padatan, pemisahan dikategorikan secara konvensional sebagai pengeringan dan didiskusikan dalam bab ini. Pada perlengkapan kontak gas padat, ketika para komponen lebih dekat atau lebih kuat itu dikombinasikan, sebuah pilihan harus dibuat dari sejumlah unit operasi dilakukan. Nah, biasanya dalam tangki proses. Biasanya dilakukan di tangki proses, oke? Lanjut di sini, pemilihan berbagai alternatif itu dibantu oleh panduan keputusan yang diilustrasikan pada gambar 4-28. Yang listnya atau cantumannya secara umum itu adalah operasi pemindahan massa konvensional. Tadi kan udah dibilang tuh di atas tadi, kita ngomong tentang transfer massa aja. Yang mana sih, Bu? Nih yang tadi di sini saya ke atas dulu ya, biar nggak lupa ya. Ini dia, bagian ini nih. Treble tadi yang dengan merujuk citasi nomor 52. Oke, balik lagi. Oke, untuk mengidentifikasi sebuah teknik yang menguntungkan, kita mengikuti jalur yang berlaku untuk aliran proses tertentu yang dimaksud. Melalui jawaban ya atau tidak di setiap keputusan, langkah tersebut ditetapkan. Yang ditetapkan ini adalah teknik yang sama digunakan dalam perancangan proses akhir, kecuali bahwa keputusan yang akan didukung oleh lebih banyak penelitian di laboratorium. Dan pemeriksaan detail secara alternatif atau lebih banyak pengalaman. Jadi gini, kalau untuk perancangan awal dia oke untuk memakai buku ini, tapi ketika kita upgrading atau melakukan optimasi proses peningkatan kapasitas atau peningkatan suatu tangki untuk kebutuhan kita, maka kita harus melakukan banyak eksperimen. Kenapa? Karena ketika mengupgrade misalkan suatu proses ya, itu ada beberapa item yang tidak bisa secara kayak reaksi kimia ini terjadi segala macam, itu ada beberapa kemungkinan lain dan itu yang harus kita temuin di lapangan. Makanya ada yang mengatakan ke saya bahwa praktikum itu bisa secara WFH. Nggak bisa. Kenapa? Contoh aja saya ngejelasin tentang oven ya. Saya bilang begini, jadi ketika sampel sudah 1 jam di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius, silakan masukkan langsung ke desikator. Ternyata ada pertanyaan, Bu, saya bertanya, apakah ketika sampel yang sudah di oven 1 jam itu saya taruh dulu sebentar di lantai atau langsung ke desikator? Ternyata kalau kita menjelaskan tidak langsung di lapangan, memang benar ada beberapa hal yang membingungkan. Jadi harus menjelaskan dengan step by step. Itulah kenapa saya tidak mau memberikan video dengan melihat video orang lain. Kenapa? Saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, itu dia. Kembali lagi ke sini. Jadi ketika kita melakukan optimasi atau peningkatan kapasitas produksi di suatu proses atau secara umum, itu harus dengan beberapa hasil penelitian. Makanya nanti kamu ada istilah kinetika reaksi. Ya. Jadi dia mau nanya konstanta kecepatan reaksi. Apakah dia pakai katalis, nggak pakai katalis, dan kawan-kawan. Dan itu adalah hasil eksperimen ya dari sana. Jadi nggak semudah kayak kita upgrading dari handphone biasa ke handphone besar, tidak, lain lagi. Ini beda kalau di rancangan teknik kimia, modelnya seperti itu. Ada beberapa item yang tidak tersebutkan di dalam persamaan dan itu yang ditemukan di lapangan. Oke. Balik lagi ke sini ya, dia lanjut ya. Sebuah dilema hadir dengan gambar 428 ketika sebuah jawaban adalah kemungkinan atau arahan ke kotak bertuliskan teknik khusus. Masih ada 2 pilihan, kamu dapat menghentikan dan berkonsultasi ke spesialis untuk mendapatkan bantuan, atau kamu dapat mengambil pendekatan konservatif, pemilihan operasi yang walaupun lebih mahal akan menyelesaikan pekerjaan. Ini akan memungkinkan Anda untuk membangun sebuah proses dan menentukan ekonomi dengan jaminan bahwa proses akhir meski agak berbeda, Jadi di sini penekanannya adalah ketika kita merancang, kita dengan kapasitas 25.000, kita ekonominya berapa sih nilainya? Ekonomi ini maksudnya gini, ada biaya modal, biaya proses, biaya gaji orang, biaya perbaikan, biaya listrik dan kawan-kawan itu berapa? Sehingga keluarlah namanya keuntungan ekonominya ke sana.
Nah, keuntungan ini bukan untuk kayak semacam kayak hura-hura mungkin ya. Keuntungan ini adalah berpikir bagaimana kita mengembalikan uang modal kita. Misalkan saya modalnya 25 juta misal. Berapa tahun sih untuk mengembalikan modal? Ketika tercapai 5 tahun, itu perusahaan selama 5 tahun itu belum untung. Dia adalah tahap untuk memberikan balik modal. Nah, ketika mengatakan untung adalah ketika kita bisa melakukan duplikat pabrik ya dengan model yang sama. Contoh ya seperti itu. Lalu bisa juga kita melakukan upgrading proses naik. Keuntungannya bagaimana? Apakah untung langsung dalam 1 tahun? Tidak. Nah, ketika kita mengubah satu proses dan kita tunjukkannya adalah langsung ke ekonominya, berapa titik baliknya dan kapan kita melakukan keuntungan dan bagaimana apa sih kayak gambaran kemungkinan misal ada masalah di perjalanan yang tidak semulus dengan rencana kita, itu kita harus punya backup. Seperti yang dikatakan Miss Ami sebelumnya, ketika kita menghitung neraca keuangan ketika kita punya pacar, itu benar adanya ya. Bagaimana mass balance kita, bagaimana neraca keuangan kita. Ketika kita punya uang di rekening dalam bentuk 10 juta, itu bukan bentuk aman, itu hanya bentuk untuk bertahan. Karena di kedepannya ada beberapa perjalanan yang tidak diketahui dengan detailnya. Ini sama proses di teknik kimia dengan dalam kehidupan sehari-hari. Jika nanti kamu sudah dewasa, saya anggap ya. Jadi ketika kita punya uang dalam bentuk uang tidak bergerak dalam rekening, itu sebenarnya bukan untung atau kamu punya uang, bukan. Itu hanya bentuk pengamanan diri kamu terhadap yang nanti akan terjadi. Ya, kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba kamu sakit, tiba-tiba ibu kamu butuh uang, tiba-tiba apalah kamu segala macam ya, saya tidak tahu. Nah, itu selalu bentuknya. Dan kita menentukan keekonominya, apakah kita harus menaruh uang di dalam rekening atau kita mendepositkan. Itu maksudnya dalam bentuk peribahasa yang lain ya. Nah, ketika kita melakukan suatu hal dengan keputusannya adalah konsultasi untuk mendapatkan jawaban, atau kamu melakukan pendekatan konservatif. Jadi kayak bentuk pengalaman kamu yang ditanyakan. Kita bisa pilih proses yang agak mahal dikit ya dan akan menyelesaikannya. Nah, kamu akan melihat ekonominya di mana. Jadi kayak kamu diberikan suatu bentuk kebebasan untuk memilih dan bagaimana memutuskan sesuatu. Ini seperti apa. Jadi terasa kayak gambling ya sebenarnya. Nah, inilah yang dimiliki dari seorang teknik kimia, dia analisis. Mungkin yang pernah nonton atau ikut kuliah di Pak Barita itu akan mengerti karena dia pun berperan sebagai orang yang memegang proses itu. Jadi tiba-tiba makanya kadang orang yang di bagian proses atau di bagian asisten manajer ataupun bagian yang bagian quality control itu kadang-kadang bukan quality control, bagian proses ya, production itu tidak bisa dikatakan harus siap sedia terhadap proses. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada masalah di jam 12 malam itu harus datang. Dan handphone tuh harus siap sedia, berdering langsung angkat langsung berangkat. Makanya rata-rata orang di pabrik itu diberikan mes di dekat pabriknya atau disarankan memiliki rumah dekat situ. Ketika terjadi trouble itu harus cepat. Dan itu yang tidak bisa dirancang oleh kita ya. Jadi makanya data-data hasil peninjauan secara lapangan maupun secara komputer itu diintegrasikan. Jadi karena ada beberapa hal yang tidak terdetek dari suatu komputer. Contoh gini ya, kalau orang yang sudah expert atau spesialis ya, dia bisa ngerasain loh kualitas udara di sekitar kita bagus apa enggak. Itu orang udah umum. Tapi kalau kita berdasarkan pengalaman orang lain, melihat artikel orang lain, itu tidak bisa seperti itu. Jadi orang yang sudah spesialis itu kayak punya sixth sense mungkin ya, punya indera yang keenam. Ini bagaimana. Dan seperti yang dilakukan oleh Zoom ya, saya out dari sini ya. Zoom itu dia sudah ada dari kapan? Tiba-tiba WFH, orang sudah mencari dia. Lain cerita dengan orang yang model, wah sekarang lagi hektiknya, pada sibuk ke sana. Ya kayak rame lagi hektik-hektiknya mau buat masker dan kawan-kawan. Nah itu dia. Lain dengan caranya si Zoom ini, dia sudah melakukan, dulu dia tuh nggak diminatin dengan apa keambilan proses dia. Ngapain sih lu buat video conference, orang nggak tertarik kali, yang pakai cuma berapa gitu ya. Begitu terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita, itu pengambilan keputusan secara ekonomi, orang berani banget loh bangun suatu aplikasi dengan Zoom ini. Tiba-tiba zret dia masuk dengan kondisi yang tidak diketahui. Nah sekarang orang mau bunyi apa-apa, Zoom ini masih di atas posisinya. Dan mereka ya biasa ya, maksudnya ada beberapa hal yang tidak disukai mungkin dari Zoom sehingga dilakukan pemberitaan yang kurang baik. Nah itulah pengambilan keputusannya, nilai ekonominya, dan mungkin mereka sekarang sudah titik balik untuk ke modal dan akan mendapatkan keuntungan. Bisa jadi loh Zoom ini. Dan mungkin mereka melakukan upgrading
kapasitas yang awalnya misalnya premium untuk 250 peserta. Terus naik lagi ke bisnis, dia bisa 500 peserta sekali dalam conference. Nanti bisa naik ke 1000. Ya, itu bisa saja. Jadi mereka juga melakukan itu. Jadi kalau saya lihat kontennya dari perancangan teknik kimia, kita kan pabrik teknik kimia, dia perancangan dengan secara video conference itu modelnya seperti ini ya. Ya, itu yang saya lihat ya maksudnya. Oke, saya masih lanjut lagi di sini. Jadi dia bilang di sini, ini akan memungkinkan Anda untuk membangun sebuah proses dan menentukan ekonomi dengan jaminan bahwa proses akhir meski agak berbeda, tidak akan menjadi lebih mahal. Untuk list yang lebih luas dan definisi proses khusus itu merujuk pada King. Dia bilang ada seorang penulis namanya King dan kawan-kawan mungkin ya King ya ini ya. Itu di halaman 25 di King itu nomor referensinya nomor 25, tabel 11, halaman 21 dan juga Ferry di bab 16 dan 17. Nanti dilihat Ferry-nya edisi keberapa. Dan panduan secara spesifik khusus ini untuk perpindahan massa ya masih ya di sini ya, tidak ngomongin panas karena kamu tuh belajar neraca energi dan neraca massa. Energi itu panas maksudnya ya. Dan panduan spesifik ini akan menonjol di sana terhadap massa. Oke, materinya itu dulu. Saya belum masuk ke distilasi, nanti saya lanjut lagi. Saya makan dulu ya buat ngisi energi karena ini 197 punya halaman sampai 244. Aku tak tahu ini part sampai berapa. Mohon bersabar, ini ujian ya. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih dengan channel DCU di part 1 untuk tangki proses. Sampai jumpa lagi di channel di video selanjutnya di part 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.